besoknya sarapan dulu ya sebelum ke sekolah. Oke, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Citra pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa di bulan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar anak-anak ibu meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa kita ya. Silakan berdiri Nanda. Untuk anak-anak ibu tetap semangat dalam memulai pembelajaran hari ini, kita sebutin dulu. Lakukan dengan semangat ya Nanda. Pertanyaan untuk Anda. Pernahkah anak-anak ibu melihat es yang mencair? Pernah, Bu. Nah, pernah. Ini kita akan belajar sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Kita akan belajar perubahan wujud sepeda. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menyimak video pembelajaran. Peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis perubahan wujud zat dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan sebuah percobaan, peserta didik mampu menyimpulkan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah berbicara tadi tentang es yang mencair ya. Nah, sekarang Ibu juga punya satu pertanyaan lagi. Nah, apa saja perubahan wujud zat yang Anda
kita temui di kehidupan sehari-hari? Mencair. Es tadi bu, es mencair bu. Ada yang tahu? Selain itu? Tidak tahu? Nah, karena sudah tahu, sekarang kita akan menonton video pembelajaran. Simak video pembelajarannya baik-baik ya, Anda. Baik bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar semester 1. Untuk capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat. Yang kedua, peserta didik mempelajari istilah-istilah perubahan wujud zat. Baiklah, teman-teman, kita bahas tentang macam-macam wujud zat. Nah, zat ini ada 3 macam. Yang pertama, zat padat, kemudian zat cair, dan yang terakhir adalah gas. Yang pertama, kita bahas tentang zat padat. Zat padat ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya tidak akan berubah. Begitupun dengan volumenya, misalnya meja, kursi, pulpen, dan sebagainya. Yang kedua, zat cair. Zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah mengikuti wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Misalnya air minum, minyak, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga, gas. Nah, gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah-ubah dan volumenya pun berubah-ubah. Misalnya angin, udara, asap, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bahas tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair? Nah, benar. Es yang berubah menjadi air adalah contoh benda yang mencair. Ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Seperti contoh es tadi, membeku adalah kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Selanjutnya, menguap. Pernahkah kamu melihat asap yang panas ketika memasak air? Nah, itu adalah contoh peristiwa menguap. Ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya, mengepul. Nah, ketika kita memasak air tadi, ditutup panci, ada air yang naik setelah proses menguap. Itu adalah salah satu contoh mengepul yang merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya, menyulir. Kali ini, pernahkah kamu melihat kabel barus? Kabel barus jika dibiarkan di udara terbuka atau udara panas akan semakin mengecil atau bahkan menghilang dan habis.
cairan atau air berubah menjadi padat. Benar Dedi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Anda menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok pertama, Febrianugra dan Citra Sekaligraha. Lalu kelompok kedua yaitu Zulija Kihardi dan Amanda Putriana. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan link KPD di grup chat kelas kita. Silahkan dibuka terlebih dahulu dan Ibu akan menjelaskan petunjuk eksperimen kita kali ini. Pertama, alat bahannya itu pertama kaleng, kedua baskom besi, ketiga sendok, keempat susu cair, kelima es batu dan keenam garam kasar. Nah, cara kerjanya pertama pecahkan es batu terlebih dahulu, lalu letakkan potong es batu yang sudah dipecahkan tadi ke dalam baskom berbahan alkohol atau aluminium. Ketiga, taburkan garam sedang merata di atas es batu untuk menurunkan suhu dan mencetak proses pendinginan. Yang keempat, tuangkan susu cair ke dalam botol yang sudah disterilkan tadi. Yang kelima, letakkan kaleng berisi susu di dalam es batu yang telah diberi. Lalu pastikan posisi kaleng stabil dan tidak mudah terbelit. Lalu keenam, putar kaleng sampai susu cair tersebut membeku dan ketujuh, es krim siap disajikan. Nah, sekarang silahkan diskusikan bersama anggota kelompok Anda. Siapa yang akan bertugas mencampurkan bahan, siapa yang bertugas memutar kalengnya, dan siapa yang bertugas mencatat pengamatan dari percobaan yang kita lakukan. Nah, silakan diskusikan terlebih dahulu Anda. Lagi buat. Sudah Bu. Dimatikan. Sudah Anda? Sudah. Jadi mana temannya nih? Temennya ke toilet kok. Tunggu saja ya. Tidak apa-apa. Langsung jadwal kegiatan proyek kita ya. Tujuannya supaya Anda bekerja lebih teratur dan hasilnya maksimal. Sekarang kita akan membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu. Menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pertama menyiapkan alat dan bahan? Nyiap-nyiap juga kan udah bawa Bu. Jadi 10 menit cukup Bu. Ya Bu. 10 menit ya, sepakat semuanya? Ya Bu, itu udah kenalin es batunya Bu. Lalu yang kedua, melakukan percobaannya untuk membuat es krim berapa lama? Mungkin 15 menit. 20 menit Bu. 30 menit lah. Nanti kalau diputer-puter nggak jadi gimana? Benar, yang kita makan jadi. Mas setuju nggak nih sampai 30 menit? Setuju Bu. Setuju Bu. Setuju. Nah, waktu dalam mencatat hasil pengamatannya berapa menit nih? 15 menit. 15 menit. Ya, Bu. Bu. Sepakat? Sepakat. Karena kita punya waktu selama 55 menit hari ini, pastikan Anda mengikuti langkah kerja dalam pembuatan es krim tradisional ini dengan benar ya Anda, supaya semuanya selesai tepat waktu. Dan ingat ya, kerjakan dengan teliti dan secara bersama-sama, saling tolong menolong antar anggota kelompok. Baik Bu. Bagaimana Anda? Ada kesulitan? Ini Bu tadi sudah memasuk kalengnya Bu. Sudah bisa kan sekarang? Sudah Bu. Bagus. Lanjutkan. Sudah ada kesulitan kelompok 2? Ini Bu, piring-piring dia Bu jadi susah. Yang pelan dengan penuh perhatian ya. Lembut ya, lembut. Tidak bisa bergerak Bu, biar cepat. Anda, karena percobaan kita sudah selesai, selanjutnya kita akan memperlihatkan hasil eksperimen Anda. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ayo, yang mana nih kelompok 1? Nanti Bu. Ayo perlihatkan hasil eksperimennya. Welmaknya hasil. Boleh tepuk tangan dulu kelompok 1. Nah, Ananda kan sudah membuat
Nah ini sih hasil pengamatannya di BKPD digital kita ya, silahkan presentasikan. Setelah kami melakukan percobaan, kami melakukan pengamatan wujud awal susu itu. Hasil pengamatan kami adalah cair. Lalu wujud akhir setelah dikocok dan hasil pengamatan kami dalam bentuk padat. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk membeku hasil pengamatan kami 30 menit. Lalu jenis perubahan wujud yang terjadi hasil pengamatan kami membeku, Bu. Yang kedua, kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, percobaan membuat es krim tradisional menunjukkan bahwa zat cair seperti susu dapat berubah menjadi padat melalui proses pembekuan. Penambahan garam pada es batu menurunkan suhu sehingga mempercepat pembekuan campuran susu. Percobaan ini membuktikan terjadinya perubahan wujud zat cair ke padat dan menjadi contoh penerapan ilmu sains dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, cara ini mencerminkan kearifan lokal dan masyarakat yang memanfaatkan metode sederhana sebagai teknologi pendingin modern. Benar ya, kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan ke kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan hasil kami. Ini hasil es krim kami. Beri tepuk tangan ke kelompok 2. Melakukan pengamatan, jadi tadi kan susu yang kami beli itu cair, terus kami kocok-kocok pakai es batu jadinya padat. Ya dia beku jadi es krim. Nah waktu untuk membeku itu tadi kita sekitar 30 menit. Jadi wujud perubahannya itu adalah membeku. Nah kesimpulannya itu percobaan es krim tradisional membuktikan bahwa zat cair dapat berubah menjadi padat melalui pendinginan dengan es dan garam serta mencerminkan penerapan sains dan kearifan lokal. Beri tepuk tangan ke kelompok 2 kembali. Baik, Bu. Nah, tadi Ananda sudah mempresentasikan hasil eksperimennya tadi ya. Nah, sekarang kita akan memberikan tanggapan dan penilaian terhadap eksperimen atau praktik yang sudah Anda laksanakan tadi. Nah, di sini Ibu akan menilai berdasarkan 3 hal. Yang pertama, proses kerja sama tim. Yang kedua, ketelitian dalam mencatat dan mengamati perubahan wujud zat. Dan ketiga, kreativitas dan penyampaian hasil presentasi tadi. Nah, dari Ananda mempresentasikan tadi dan juga sudah mengamati proses Ananda melakukan eksperimen dalam membuat es krim secara tradisional, maka Ibu bisa menyimpulkan dan bisa menilai bahwa semua kelompok sudah menunjukkan kerjasama tim yang sangat kompak. Dan juga Ananda Ibu sudah mencatat dan mengamati perubahan wujud zat dengan teliti. Dan selain itu Ananda tadi mempresentasikannya tampil dengan percaya diri ya. Tangan. Nah selanjutnya Ibu ingin mendengar bagaimana pengalaman Ananda selama eksperimen pembuatan es krim secara tradisional. Silahkan perwakilan dari kelompok, ada yang mau? Kelompok 1, siapa yang menyampaikan? Ibu. Ayo kelompok 1. Ayo nih, siapa? Saya, Bu. Silahkan Citra. Untuk dia menyampaikan apa, Bu? Menyampaikan perasaannya selama Untuk perasaan saya selama melakukan percobaan itu sangat senang, Bu, dan kegiatannya sangat seru karena bisa membuat es krim yang tradisional itu, Bu. Dan untuk secara keseluruhan saya sangat senang, Bu, dan es krimnya berhasil. tepuk tangan kelompok 1. Silahkan ke kelompok 2. Saya, Bu. Silahkan Didi. Jadi dari kerja kelompok tadi saya baru menyimpulkan bahwa setiap anggota itu penting ya, Bu, karena kalau misalnya tadi bikinnya sendirian tuh kayaknya nggak jadi. Terus juga saya jadi tahu ada perubahan wujud zat dari cair ke padat, Bu. Nah, benar, beri tepuk tangan ke kelompok 2. Terima kasih anak-anak Ibu sudah sangat bersemangat dan berpartisipasi dalam melaksanakan eksperimen kita kali ini. Nah, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran ini, apakah masih ada materi terkait perubahan wujud zat benda yang kurang Anda mengerti? Nggak ada, Bu. Sudah paham semuanya, Bu. Bagus ya, anak Ibu sudah paham materi kita hari ini. Beri tepuk tangan dulu. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silahkan, Debbie.
dulu untuk Edi. Sekarang anak-anak Ibu akan melaksanakan tulis. Ibu sudah mengirimkan link tulisnya di grup kelas. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah ada? Sudah, Bu. Kerjakan tulisnya selama 10 menit ya. Baik, Ibu. Bagaimana Nanda? Apakah nilainya bagus-bagus? Bagus. Ada 270? Ada Bu, saya Bu. Jadi, nah, bagi anak-anak Ibu yang nilainya di bawah 70 seperti nilai 60, 65 itu mengerjakan remedial dan Ibu sudah mengirimkannya juga di grup WhatsApp kelas kita. Nah, bagi nilai anak Ibu yang di atas 70 seperti betul semua, 100, juga 80 itu melakukan pengayaan. Ibu juga sudah kirim di grup kelas. Ibu beri waktu Anda menyelesaikannya selama 5 menit. Sudah Nanda? Sudah. Kalau begitu untuk PR silakan anak-anak kerjakan latihan di halaman 32 dan PR tersebut akan kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham? Nah, ada yang mau pulang tadi? Baiklah, karena Ibu mau pulang semuanya, silakan kita istirahat pimpin bersyukurnya. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dan bersyukur. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Dipilih sampahnya terlebih dahulu. Kita sudah keluar kelas, dibuang ke tempat Sampah. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.